melaksanakan ataupun mengadakan tausiah kembali. Ini alhamdulillah sudah pada kesempatan ini terlaksana dengan beberapa kekurangan-kekurangan, tentunya persiapan-persiapan yang kami sebagai pengurus baru terbentuk pada akhir Desember 2020, berarti baru 2 bulan, 3 bulan berjalan kita sebagai pengurus mempersiapkan agenda-agenda ini. Insya Allah atas dukungan daripada bidang dakwah, daripada bidang IT dan informasi, bidang kepemudaan, kita bisa melaksanakan kajian online ini. Tentu harapan ke depan kita semua bisa lebih banyak yang ikut dalam kajian ini, seperti harapan kita bahwa kajian online mungkin jadi solusi pada kondisi pandemi ini. Insya Allah agenda ini akan kita buat untuk kedepannya selama pandemi tetap dan bisa berlanjut, mungkin 1 bulan bisa nanti ditingkatkan 2-3 kali. Untuk kali pertama mungkin 1 bulan ini kita baru bisa mengadakan 1 kali pertemuan dalam tausiah online ini. Mungkin dari kami mewakili pengurus lainnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Deka. Selamat bergabung di Masjid At-Taqwa. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau. Mungkin dari kami mewakili pengurus dan atas nama ketua, saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gianto atas sambutannya. Baik, karena waktu juga yang sudah mengiring kita, jadi baik untuk sekedar pengenalan, karena kan dalam istilahnya kalau nggak kenal katanya maka nggak sayang, makanya sebelum harus sayang ya harus taruh dulu. Jadi saya sekedar menginformasikan saja, Ustadz kita ini, Ustadz Deka ini, beliau ini adalah sebagai seorang pembimbing haji dan umroh dari Maghfirah Travel dan ketua Yayasan Cahaya Fitrah, Cagar Keluarga Fitrah atau Cagar, yang mengelola LSM, Rumah Autis, Duafa, dan Sekolah Sibogoh Anak Quran atau yang lebih dikenal dengan di tetangga kita Sakura. Beliau juga berprofesi sebagai trainer positif Lab Center atau PLC dan ABCco. Dan beliau adalah sebagai salah satu Asoka Flower 2012 Social Entrepreneur. Jadi banyak aktivitas beliau. Mudah-mudahan dengan banyaknya aktivitas beliau ini bisa menjadi masukan-masukan yang berharga buat kita sebagai jamaah Masjid At-Taqwa. Baik, untuk mempersingkat waktu Ustadz, kita serahkan ke Ustadz karena kita butuh waktu. Ada 2 seksi acara pada hari ini Ustadz. Jadi pertama Ustadz Tauji yang harus kita dengarkan, dan yang terakhir supaya jamaah juga mendapat masukan, mungkin ada dikasih seksi tanya jawab nanti sekitar ya 15 menit kurang lebih Ustadz. Baik Ustadz, sekedar berhemat waktu, tafadhol Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah.
dengan rasa syukur yang bergelora pagi hari ini di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan anugerah, nikmat yang tak terhingga, sehingga kenikmatan itu kita bisa syukuri dengan cara kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan ibadah, amal soleh, juga dengan majelis ilmu sekaligus majelis silaturahim kita pada pagi hari ini. Terlebih istimewa ini adalah majelis ilmu, majelis silaturahim kita yang perdana setelah sekian lama kita terpisah dengan ujian pandemi yang menimpa kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya pertama mohon menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Ketua DKM Masjid At-Taqwas Pondok Surya Mandala, Bapak Sugianto beserta seluruh jajarannya, pengurus dan jamaah atas kepercayaannya untuk bisa mengadakan kajian ini bersama dengan saya, dan mudah-mudahan kita berharap kajian kita pada hari ini bukan menjadi pertama dan terakhir, tapi menjadi kajian yang akan terus diikuti dengan kajian-kajian berikutnya dengan iringan keistiqomahan. Baik, pagi hari yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas sungguh merupakan tema yang sangat tepat dan kita butuhkan, apalagi di kajian perdana, yaitu tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, tentang ikatan hati di antara sesama kita kaum muslimin khususnya. Momentumnya adalah terkait dengan musibah pandemi yang menimpa kita. Setelah sekian lama kita terpisah oleh pandemi ini yang membuat kita mau tidak mau tidak bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan, dan ini adalah sebuah bentuk kreativitas yang muncul di mana-mana. Kita tidak punya alasan untuk berhenti belajar. Kita tidak punya alasan untuk berhenti menuntut ilmu, mereguk pahala dari majelis ilmu dan majelis silaturahim. Walaupun kita sekarang melaksanakan secara virtual. Insya Allah, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika kita berkumpul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul salah satu kaum di satu rumah Allah, di masjid Allah memang. Aslinya hadis itu adalah masjid Allah, rumah Allah. Dan kita hari ini berkumpulnya tidak di masjid memang, tapi niat kita kan memang inginnya berkumpul di masjid. Semua orang yang punya niat untuk melakukan kebajikan namun terhalang, dia tetap mendapatkan pahala itu, pahala dari niat amalan tersebut. Kita pun meskipun berkumpul dari rumah masing-masing, kita dapat pahala majelis ilmu di masjid, karena kita memang niatnya di masjid kumpulnya kan kalau nggak ada pandemi. Dan kita akan diberikan berbagai anugerah yang sangat besar, diberikan ketenangan, kemudian dicurahkan rahmat, dikirimkan para malaikat yang memintakan ampunan, dan kemudian juga kita akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para penduduk langit. Mudah-mudahan kalau kita betul-betul ikhlas mengikuti kajian ini, Allah memberikan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah dari Imam Muslim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu sekalian Allah muliakan, sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya bisa ketemu lagi dengan hamba-hamba Allah yang soleh-solehah. Biasanya saya di At-Taqwa Surya Mandala ini dengan pengajian ibu-ibu nih. Alhamdulillah, saya baru mau nanya, biasanya Bu Christine yang menghubungi saya di Surya Mandala ini ya, At-Taqwa. Alhamdulillah beliau juga hadir sekarang nampaknya tadi saya lihat. Baik, kita akan mulai kajian kita dengan sama-sama bertanya. Kenapa penting meningkatkan ukhuwah? Tentu kita akan langsung mengaitkan dengan angle, ya, dengan latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu karena memang ada pandemi. Pandemi ini membuat kita terpisah, membuat kita tidak lagi bisa berinteraksi, membuat kita tidak bisa lagi menjalankan kegiatan-kegiatan yang harus berkerumun. Sehingga akan menggerus, sedikit banyak akan menggerus suasana dan nuansa ukhuwah di antara sesama kita, padahal kita adalah orang-orang beriman. Namun, kalau kita berangkat dari pandemi, meskipun ini adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, latar belakang, tapi kita harus sadar bahwa pentingnya ukhuwah untuk terus ditingkatkan, untuk terus disuburkan, dipupuk adalah justru karena ada hal yang lebih besar dari sekedar pandemi, yaitu apa? Kita sedang
menghadapi fitnah akhir zaman. Fitnah yang akan membuat keimanan kita sedikit demi sedikit akan semakin tergerus. Kenapa? Karena memang banyak ujian-ujian yang muncul yang membuat salah satunya adalah ukhuwah di antara sesama kita akan semakin kendor, akan semakin luntur, akan semakin rapuh. Kita sudah tiba di akhir zaman yang banyak fitnahnya. Kalau anak-anak muda sekarang menyebut akhir zaman ini dengan istilah apa? Bapak Ibu masih ingat? Khususnya ibu-ibu nih. Ya. Disebut sebagai apa? Zaman now. Tapi kita orang-orang beriman nggak boleh ikut-ikutan. Orang-orang menyebut zaman now, tapi kita harus punya konsep sendiri. Konsep yang berangkat dari keimanan. Ini bukan cuma sekedar zaman now, tapi juga zaman naudzubillah. Ya. Zaman di mana kita harus semakin berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak fitnah yang bisa melunturkan nilai-nilai keimanan, melunturkan amal-amal kita. Termasuk diantaranya amal berupa ukhuwah Islamiyah. Nah, ini diantara fitnah akhir zamannya, ketika orang sudah makin individualis. Di mana-mana, jangankan di luar, di dalam rumah pun bisa terjadi orang makin individualis. Makin hilang kehangatan, na'udzubillah. Orang makin cuek dengan sekitarnya, makin nggak peduli. Masing-masing aja dirinya diurus. Nggak lagi mempunyai empati, perhatian dengan sesama. Bahkan ini terjadi dalam keluarga, kan? Ini anekdot yang mungkin buat kita nih, zaman kita ini akrab ya. Visual ini akrab. Tapi memang ini anekdot yang membuat kita mengakui, oh iya juga ya, memang kadang-kadang dalam rumah pun kita begitu. Suami, istri, ya, dalam satu ruangan, di meja makan, ya, atau di luar ruangan ketika sedang jalan, di mobil, dimanapun asik dengan diri sendiri. Dan ini yang membuat akhirnya luntur sedikit demi sedikit ikatan hati. Kehangatan tuh hilang, suasana kebersamaan tuh berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang saya bilang tadi fitnah akhir zaman. Dan apa yang membuat dia jadi seperti itu? Karena memang dia menghibur. Gadget, ya, teknologi informasi ini membuat terhibur, membuat orang jadi lebih gaul. Ya, sepertinya seolah-olah punya banyak teman. Waduh, luar biasa, followernya sekian banyak, sekian ribu, sekian juta, ya, subscriber. Padahal sebetulnya dia kesepian. Kenapa? Karena semu. Persaudaraan di medsos itu bukan persaudaraan yang sejati, bukan persaudaraan yang hakiki. Ya, bahkan banyak kepalsuan, banyak penipuan, banyak kejahatan, na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kita kembali kepada kesejatian iman kita, ukhuwah. Bukan ukhuwah yang semu di sosial media, tapi ukhuwah yang secara langsung. Meskipun memang kita tetap menggunakan sarana teknologi ya, virtual, beda. Ya, kalau begini kan kita bisa ketemu langsung, bisa dengar suara secara langsung, live, ya, real time. Nah, ini yang harus kita waspadai, betapa banyak hal-hal yang bisa menggerus ukhuwah. Inilah latar belakang kenapa kita penting berusaha untuk meningkatkan ukhuwah di antara sesama kita. Ya, khususnya dalam momentum pandemi ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai ya secara ilmiah bagaimana ukhuwah itu dalam pandangan Islam. Secara bahasa maupun secara istilah. Pengertiannya sudah sama-sama kita paham, secara bahasa ukhuwah itu artinya adalah persaudaraan. Tapi kata-kata persaudaraannya di sini konteksnya spesifik, yaitu persaudaraan dalam konteks Islam. Ya, persaudaraan antar sesama muslim spesifiknya. Dan kita nanti memang bisa menarik konsep ukhuwah ini lebih luas. Sebagaimana penjelasan beberapa ulama, ada yang disebut dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah antar sesama bangsa. Atau ukhuwah basyariah. Jadi nggak memandang agama, nggak memandang suku, nggak memandang golongan, ya, tapi tetap prinsip ukhuwah itu dalam Al-Quran adalah konteksnya adalah konteks keimanan. Kalau kita melakukan dan menerapkan ukhuwah ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu konteks berbangsa dan bernegara, konteks yang berhubungan dengan sesama manusia, itu pun masih berada dalam rangka keimanan atau keislaman, di mana kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kita menemukan banyak sekali saudara-saudara kita yang ketika terjadi musibah, banjir misalnya kemarin ya, mohon maaf nih Pondok Surya Mandala termasuk yang sering kena musibah juga ya, beberapa titik. Itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan musibah itu merasa tertolong meskipun mereka mungkin bukan muslim, tapi ada ormas-ormas atau partai-partai Islam yang terjun langsung untuk membantu.
ya, nggak memandang, nggak membeda-bedakan agama, nggak memandang suku. Nah, itu adalah ukhuwah, penerapan ukhuwah secara watoniyah, secara kebangsaan maupun ukhuwah secara basyariah. Ya, tapi sekali lagi kita ingin fokus dulu kepada agenda yang utama, yaitu ukhuwah Islamiyah di antara sesama kita. Apa arti ukhuwah secara istilah? Yaitu alaqah, ya, bainal muslimin, ikatan, alaqah ruhiyah, ikatan hati, ikatan batin di antara sesama kaum muslimin, ya, atas dasar keimanan. Nah, istilah ukhuwah ini secara bahasa dia berakar dari sebuah makna yang sangat agung, yaitu memperhatikan, care, ya. Dan dari sudut pandang ini, maka ada dua nilai pokok dalam konsep ukhuwah. Yang pertama adalah bahwa ukhuwah itu melahirkan sebuah semangat, spirit, kesadaran untuk ada dalam kebersamaan dan persamaan. Jadi tidak membeda-bedakan. Ya, ini dalam konteks yang umum ya secara bahasa. Dan yang kedua, ukhuwah ini konsepnya yaitu meniscayakan sebuah bentuk perhatian, kepedulian kepada orang-orang yang menjadi bagian dari kebersamaan itu. Nah, ini konsep ukhuwah intinya. Nah, tentu saja sekali lagi kita tetap ingin fokus kepada substansi ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Karena kalau yang lain itu kan tidak didasarkan atas iman. Mereka bisa jadi didasarkan atas kepentingan karena ikatan suku. Wah, nggak enak nih kalau nggak takut dianggap nggak solider, takut dianggap nggak punya perhatian, misalnya ukhuwah dalam hal pertetanggaan. Niatnya kalau kita enggak, jauh lebih dari itu. Walaupun itu memang menjadi salah satu manfaat yang kita dapatkan. Ya, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan alma mater, hubungan dengan suku, ya, dan seterusnya. Nah, jadi karena dasarnya adalah keimanan, dia lebih kuat dari sekedar ikatan persaudaraan, ikatan darah, ikatan keturunan. Ya. Jadi inilah hebatnya konsep ukhuwah Islamiyah. Ya, bahkan kalau dalam Islam itu, ya, hubungan darah itu bisa putus, misalnya gara-gara murtad. Ya udah, nggak ada lagi persaudaraan, meskipun dia secara biologis satu darah. Nah, itulah ukhuwah. Iman itu lebih tinggi kedudukannya. Dan lebih dari itu, ukhuwah juga, ya, jangkauannya itu bukan cuma dunia, tapi sampai ke akhirat. Bersaudara sampai akhirat. Nah, inilah nilai dasar yang kita sama-sama sering dapatkan di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Para mufassir mengatakan tali Allah ini adalah Al-Quran dan Sunnah, Islam. Dan salah satu unsur dari ajaran Islam itu adalah jangan sampai kita tercerai-berai. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita karunia, nikmat. Ya. Nilai dasar dari ukhuwah ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa kita ini dahulu, ya, ini konteksnya memang secara asbabun nuzul berhubungan dengan kaum Ansor di Madinah ketika awal-awal Islam yang mereka dahulu antara suku-sukunya, yaitu suku Aus dan Khazraj itu sering bermusuhan, sering berperang. Dan setelah Islam datang, mereka kemudian akhirnya bisa berdamai. Dan suatu ketika ada orang-orang Yahudi yang mereka nggak senang dengan perdamaian orang-orang Islam ini, yang sudah masuk Islam ini. Mereka kemudian mengungkit-ungkit masa lalu, mengadu domba. Akhirnya mereka hampir saja berperang lagi, timbul lagi, bangkit lagi semangat kesukuannya, dan kemudian Rasulullah mengingatkan, ya, apakah kalian masih mau mengikuti tradisi jahiliyah, yaitu membangga-banggakan suku sementara aku ada di tengah-tengah kalian? Akhirnya mereka sadar, menangis, beristighfar, dan kemudian turunlah ayat ini. Nah, dalam konteks ini berarti ukhuwah adalah nikmat. Orang yang tidak merasakan semangat persaudaraan berarti dia jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastinya ukhuwah ini adalah juga merupakan bimbingan Allah, ya, pengaturan Allah, kehendak Allah, kekuasaan Allah. Kalau Allah nggak izinkan, maka kita nggak akan bisa pernah mendapatkan ukhuwah, merasakan ukhuwah. Alladzi alafa baina qulubihim. Orang-orang yang bersatu hatinya itu dengan ukhuwah itu adalah karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kita berusaha untuk bisa memiliki ikatan hati, kalau Allah nggak izinkan nggak bisa. Ya, makanya tugas kita adalah bagaimana membangun keimanan dengan sekuat-kuatnya. Dan kemudian ukhuwah itu juga, kalau kita melihat dari surah
Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna ikhwah, itu adalah merupakan cermin keimanan. Makanya ini menjadi penting buat kita. Kenapa kita penting untuk bisa menyuburkan ukhuwah? Karena dia adalah cermin keimanan. Sejauh mana keimanan kita, baik atau buruknya, ya, tinggi atau rendahnya tergantung dari sejauh mana kita bisa mengamalkan ukhuwah ini. Kenapa rumusnya? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu indikatornya dilihat dari ukhuwahnya. Dilihat dari sejauh mana dia menerapkan ukhuwah di antara dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Ya. Nah, begitu juga ada begitu banyak hadis yang menyebutkan bahwa kesempurnaan iman kita, artinya iman kita cacat kalau sampai tidak menerapkan ukhuwah. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, sampai dia menunjukkan ukhuwahnya dengan mencintai saudaranya. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, bagaimana Rasulullah SAW menekan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Kamu tidak beriman, kamu tidak beriman, sampai diulang-ulang. Ya, sampai apa? Sampai kita mau mencintai di antara sesama kita. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman dengan menerapkan ukhuwah, harus bisa mengetahui apa rukun-rukun ukhuwah itu. Rukun itu artinya pokok, hal yang harus ada, hal yang harus kita penuhi, hal yang harus kita betul-betul pastikan kita jalani. Ya. Nah, inilah rukun-rukun ukhuwah. Ya. Yang pertama adalah ta'aruf, pastinya. Kita harus punya semangat saling mengenal, saling mengetahui. Saya tadi terkesan sekali Pak Mukhlis, ya, luar biasa. Ya, semangat ukhuwahnya ketika Zoom ini dibuka satu persatu, saudara-saudara kita yang bergabung, jamaah maupun pengurus masjid yang datang ke Zoom langsung disapa, dipanggil namanya, diberikan senyum. Ya. Itu adalah bagian dari ta'aruf. Kenapa? Karena mengenal, menyebut nama, memanggil nama dengan penuh kasih sayang. Ya, harus mengetahui siapa orangnya, yang mana wajahnya, ya, secara kejiwaan, secara sifat, secara karakter kita tahu. Nah, artinya kalau sampai kita nggak mengenal, berarti belum berukhuwah namanya, beneran. Ya, kalau kita sampai dengan tetangga sebelah kanan, sebelah kiri belum kenal, itu berarti bahaya. Apalagi itu terutama sesama muslim, ya. Kenapa tadi ayatnya sudah disebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah orang-orang beriman dan keimanan kita diukur dari persaudaraan kita. Yang kedua adalah at-ta'alluf, kesatuan. Kesatuan itu artinya adalah ikatan batin, ikatan hati. Kita yang namanya ikatan itu adalah dia akan memberikan konsekuensi di mana yang saling mengikat itu akan tergerak. Ya. Kalau misalnya kita bayangkan ada dua benda yang diikat, maka ketika benda yang satu bergerak ke kanan, yang satu pun ikut bergerak. Ketika yang kiri bergerak, maka yang kanan ikut bergerak. Itu namanya ikatan. Jadi ada semacam konsekuensi, ada pengaruh. Kalau ada saudara kita yang dia mengalami sebuah kondisi yang berat, musibah, maka kita akan merasakannya. Kalau kita sampai cuek-cuek aja, itu pertanda kita belum punya ta'aluf, ikatan batin. Yang kedua adalah tafahum. Nah, tafahum ini lebih dalam dari ta'aruf. Kenapa? Karena bisa memahami sesuatu di balik sesuatu yang tampak. Ya. Kita kelihatannya si Johengnya dia senyum-senyum aja, tapi sebenarnya dia lagi dapat musibah. Nah, kalau kita cuma sebatas kepada hal-hal yang zohir, oh dia nggak ada masalah kelihatannya, padahal dia lagi punya masalah berat. Nah, maka tafahum ini menjadi rukun ukhuwah yang lebih dalam. Terus kemudian yang ketiga adalah atanasuh, yaitu saling menasihati. Kenapa? Karena memang iman itu konsekuensinya seperti yang kita sebutkan di dalam surat Al-Asr, ya, bahwa orang-orang yang beriman itu hanya akan selamat dari berbagai bentuk kerugian, penderitaan, kesengsaraan, kehinaan kalau bisa menerapkan 4 hal, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat, beriman, beramal soleh, kemudian watawasau, saling menasihati. Artinya apa? Ayat ini dirangkaikan, di mana ada iman, di situ harus ada kewajiban untuk saling menasihati. Nah, ini yang kita lakukan dalam kajian ini juga adalah dalam rangka saling menasihati, kan? Ketika pengurus masjid, ya, menyelenggarakan kegiatan ini, dan kita berterima kasih. Ini sebetulnya kita sedang melaksanakan fungsi ukhuwah, menyelenggarakan kegiatan kajian. Jadi kalau cuma sekali misalnya, nauzubillah, kita tidak ingin terjadi, ya, cuma ini doang nggak dilanjutin, nggak segera di follow up dengan program berikutnya. Berikutnya apa? Kapan waktunya? Siapa pembicaranya? Apa temanya? Berarti cuma niatnya bukan ukhuwah iman, ya, nauzubillah. Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi. Insya Allah setelah kajian ini justru kita punya semangat dan spirit yang besar untuk lebih
menggaungkan semangat belajar kita dengan majelis ilmu dan majelis silaturahim ini. Yang kelima, ta'awun, saling tolong menolong. Pastinya dong, nggak cuma di mulut, nggak cuma sekedar nanya, nggak cuma sekedar pengetahuan, pemikiran, tapi harus ada action, harus saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Masya Allah, tabarakallah. Ini ayat yang sangat luar biasa menggambarkan ketakwaan kita ternyata diukur dari apa? Semangat kita untuk saling tolong menolong. Semangat kita untuk saling membantu dalam kebajikan dan takwa. Dan sebaliknya nggak boleh tolong menolong dalam pelanggaran, dalam dosa. Nah baik, saya ingin ngundang nih sedikit ini biar kita lebih dinamis. Partisipasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita sudah mendengar ayat ini, sungguh luar biasa spiritnya. Ada yang tahu nggak nih? Tolong diketik di chat masing-masing. Siapa yang tahu? Ini kalau buat di anak-anak muda biasanya saya pakai kuis, ada hadiahnya. Tapi kalau kita nih, biar semangatnya adalah untuk menambah pahala. Ya, saya doakan yang mau sharing untuk memberitahu di mana, surat apa, ayat berapa, ayat yang kita bacakan tadi ini, yang menjadi prinsip ta'awun. Ya, silakan diklik di chat masing-masing. Saya doakan barakallahu fiik yang mau berpartisipasi. Monggo. Ya, saya tunggu chatnya. Surat apa, ayat berapa? Ya. Sudah ada? Monggo ditulis bapak-bapak, ibu. Ayo, bapak-bapak. Ya. Ini karena udah setahun ini nggak taklim ya. Agak Kita perlu saling sedikit, mengingatkan Pak. ini proses belajar supaya kita Sudah bisa ada masuk, Pak. lebih semangat ya. Sudah ada satu masuk. Ya, mana? Surat. Yang masuknya lupa deh. Ayo. Pak Yunus lupa. Ada yang ingat? Lupa. Ayo. Itu ada yang tulis, Pak. Insya Allah ini akan membuat kita menjadi Sudah ada yang tulis Al-Hujurat 10 sama Al-Maidah itu kalau nggak salah di chat. Iya, betul. Jawabannya adalah di surat Al-Maidah ya, ayat 3. Baik, Bapak dan Ibu sekalian muliakan, maka kita dalam hal ini harus betul-betul memahami betapa ukhuwah ini bukan sepele, bukan urusan yang sederhana, ya. Kenapa? Karena dia memang akan membuat kehidupan kita menjadi semakin bermakna. Kenapa? Karena dia realisasikan dalam bentuk takaful. Ta'awun. Dan kemudian berikutnya lebih dalam lagi, lebih jauh lagi adalah takaful, merasa senasib sepenanggungan. Nah, ini lebih dalam lagi, betul-betul. Meskipun yang terkena banjir itu, misalnya ya, ini di Surya Mandala, tapi di perumahan yang lain juga ikut mikirin, ikut rasa. Makanya terjun turun tangan dari perumahan lain, ya, baik itu melalui ormas atau apapun, nggak peduli. Yang penting kita punya semangat sepenanggungan. Ya Allah, saya lihat videonya itu luar biasa ya. Kemarin ada evakuasi ya, beberapa penghuni di Surya Mandala yang terjebak banjir, ya, banjir cukup dalam, dikirimin perahu karet dan kemudian akhirnya bisa diselamatkan melalui evakuasi. Itu mengharukan sekali. Itu takaful. Dan kemudian yang ketujuh adalah sikap ithar. Ithar itu adalah mendahulukan, mementingkan, lebih mementingkan. Kalau baru ta'awun ya, baru takaful itu ya kita masih sama-sama dapat kepentingan. Tapi kalau ithar itu adalah lebih mendahulukan. Masih ingat kisah di zaman Rasulullah SAW ketika suatu hari terjadi peperangan dan kemudian banyak terjadi korban yang syahid, ada juga yang luka, dan di antara yang luka itu ternyata ketika sedang dicari mana yang masih hidup mau diselamatkan ya oleh tim penyelamat, ya ditemukan ada seorang tentara muslim yang waktu itu berteriak meminta air saking kehausan. Tapi kemudian ketika si penyelamat tadi mau ngasih air minum, hampir diminum, terdengar lagi air kehausan. Bayangin, nggak jadi diminum itu air. Padahal udah di depan mulut, tinggal gelek aja gitu kan. Ya. Tapi kemudian berikan kepada saudaraku. Kemudian akhirnya dikirimkan ke saudaranya. Ya, dan begitu juga ketika dia mau minum, ya begitu juga ada lagi yang teriak air, diserikan kepada yang lain. Tapi ternyata sudah meninggal. Balik lagi yang pertama udah meninggal, syahid, meninggal. Luar biasa mengharukan. Itu itsar. Ya, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya daripada diri mereka sendiri. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an ya, tentang kekuatan ukhuwah yang ya dijalani oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Nah, dari rukun-rukun itulah kemudian kita akhirnya melihat begitu banyak hak yang sebetulnya ini harus dipahami oleh setiap muslim. Jadi memang ukhuwah ini base-nya adalah bukan charity base, bukan semata-mata charity base, bukan hanya sekedar bentuk apa namanya charity, bukan hanya sebagai sebuah bentuk apa charity itu artinya ya perhatian begitu aja, tapi hak. Seorang muslim itu memang punya hak ya, terhadap diri kita. Yang pertama adalah mereka kaum muslimin sesama muslim itu berhak untuk kita tutupi aibnya, celaknya. Kemudian kita juga berusaha untuk menutup, menepis gibah yang terjadi terhadap mereka. Ya, mereka berhak. Ya. Artinya kalau sampai ada di antara kita naudzubillah malah membicarakan aibnya, menggibah, berarti kita sudah melanggar haknya dan itu dosa besar. Begitu juga mereka berhak untuk kita maafkan. Orang yang enggan untuk memaafkan berarti dia sudah mengambil hak orang lain, mengambil hak saudaranya. Begitu juga untuk berbuat baik kepada saudaranya. Di antaranya apa? Amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berziarah, bersilaturahim, ya, berkunjung ke rumahnya. Kalau sakit dijenguk, ya, kemudian suka memberi hadiah, tahabu, kata Rasulullah SAW. Dan jangan sampai dicuekin, harus diajak bicara, diajak ngobrol, disapa, jangan cuek-cuekan. Jadi sesama muslim begitu memang harusnya. Tersenyum pada saudaranya, kemudian membantu sesuai kemampuan, tidak mencelakakannya, mengancamnya, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah indahnya ya, luar biasa konsep Islam. Ini kalau kita kaji ilmunya seperti ini, kita membayangkan betapa luar biasanya Islam ini. Memang prakteknya masih banyak yang belum mengamalkan. Kenapa? Karena belum paham ilmunya. Maka inilah luar biasa strategisnya kajian perdana kita membahas tema ini. Kemudian juga ya hak mereka sesama muslim dari kita yang harus kita penuhi. Artinya yang menjadi kewajiban kita adalah diam terhadap aib, celak, dan keburukan mereka. Nggak boleh diceritain, ya, nggak boleh diingat-ingat keburukannya. Itu hak mereka dan wajib bagi kita untuk penuhi. Kemudian hak berbicara sesuatu yang disenanginya. Itu berusaha untuk apa? Untuk bisa memberikan kalimat-kalimat yang positif, memanggil dengan nama yang baik. Makanya kan kita nggak boleh menyebut atau memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya kita memanggil ya dengan panggilan yang buruk seperti yang menjadi budaya anak-anak muda yang belum kenal Islam, memanggil dengan panggilan yang jelek-jelek, julukan-julukan yang jelek. Memuji kebaikannya atau keadaannya, ya, menyampaikan pujian kepadanya. Jadi kalau ada orang muji, diapresiasi, memuji anggota keluarganya, anaknya, diapresiasi, berterima kasih atas kebaikannya, ya. Kemudian juga mengucapkan selamat kalau misalnya mendapatkan kenikmatan, keberkahan, naik jabatan, didoakan gitu ya. Nah, kemudian tadi ya sudah kita singgung saling menasihati, dia berhak untuk kita nasihati. Jadi kalau ada orang yang butuh nasihat, kita jangan diam aja. Berikan nasihat kita tentu saja dengan cara yang bijak. Nah, dalam menasihati, hak mereka juga adalah harus dinasihati dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, dengan niat yang ikhlas. Tidak boleh menasihati di depan umum, harus tersembunyi. Ya, meluruskan keburukannya dan tetap berusaha mencintai dia, saudara kita sesama muslim, meskipun dia punya keburukan dan kekurangan. Dan kemudian yang ke-8 adalah ya dalam memberikan tugas. Ini hubungannya misalnya dalam pekerjaan, dalam organisasi, memberikan tugas yang memang sesuai dengan proporsinya, nggak memberatkan, nggak membebani. Ya. Tidak berusaha tidak menuntut dia untuk rendah, menuntut dia menghormati kita. Ini dalam konteks hubungan struktural biasanya ya. Tapi mereka kan sesama muslim juga, saudara kita. Jangan mentang-mentang kita atasan, dia bawahan, kita ketua misalnya, dia staff. Enggak, tapi tetap kita memberikan penghargaan. Itulah hebatnya konsep Islam. Memperlakukan dengan proporsional sewajarnya dan tetap selalu berbaik sangka kepadanya. Dan yang terakhir adalah dari rukun-rukun tadi kita menemukan hak sesama muslim ya. Dari mereka yang menjadi kewajiban kita adalah mendoakannya, baik secara langsung ya maupun secara tidak langsung, baik pada saat masih hidup maupun sudah wafat ya. Luar biasa dahsyatnya konsep Islam. Nah, dari situlah kemudian akhirnya kita melihat tingkatan-tingkatan ukhuwah ya. Kita mengambil dari beberapa dimensi. Tadi yang pertama dimensi rukun-rukunnya, yang kedua hak dan kewajibannya, dan yang ketiga di sini levelnya. Ya, kalau kita sudah bisa mengamalkan rukun-rukun tadi dan kemudian hak-hak dan kewajiban tadi, maka levelnya di sini nih. Kita ada di mana? Yaitu yang pertama adalah salamatus sadar. Kita berlapang dada, mudah untuk berlapang dada, memahami sifat, sikap saudara kita, memaklumi sikap dan sifat mereka yang memang kita anggap kurang. Mungkin ada tetangga kita sesama muslim yang dia punya kelemahan. Di satu sisi memang kita punya kewajiban menasehati. Ya, tapi di sisi kita punya kewajiban juga untuk
rahabatus sadar. Jadi salamatus sadar, tidak mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh misalnya ya. Mudah memaafkan. Kemudian yang kedua adalah memperlakukan saudaranya seperti keluarga sendiri. Kalau keluarga gimana sih? Ya, kita selalu memberikan apa yang dibutuhkan, mencukupkan apa yang dibutuhkan. Ya, berusaha mencari tahu gimana kabarnya, gimana kondisinya. Kan kita begitu kan kalau nanyain anak, gimana kok anak nih belum pulang, belum ngasih kabar. Ya. Kemudian yang ketiga memperlakukan saudaranya seperti diri sendiri. Wah, kita kan peduli sama diri sendiri kan. Ketika kita sakit, kita berusaha untuk berobat. Ketika kita haus, kita berusaha minum. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berusaha untuk menghindar. Begitulah yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Kalau kita sudah level yang lebih tinggi lagi, yaitu seperti melakukan terhadap diri sendiri. Dan yang keempat adalah tadi yang disebut dengan itsar, yang mendahulukan saudaranya melebihi dirinya sendiri. Bahkan rela mengorbankan nyawa kalau perlu untuk tingkatan tertentu. Nah, inilah tingkatan-tingkatan ukhuwah. Nah, sekarang saya ingin mengajak di waktu yang tersisa sedapat mungkin ya untuk bisa mengambil action ya. Langkah nyata kita apa dalam konteks pandemi ini? Momentum pandemi ini kan penuh hikmah. Pandemi ini enggak begitu saja menjadi musibah yang hanya kita baca sebagai sebuah peristiwa duniawi. Enggak ada. Enggak sekedar itu. Ini adalah momentum ukhrawi. Kenapa? Allah mengirimkan musibah ini, salah satu hikmahnya adalah agar kita meningkatkan ukhuwah kita, menyuburkan hubungan persaudaraan di antara sama kita. Dengan cara apa? Salah satunya dengan menerapkan rukun-rukun ukhuwah tadi, yaitu apa? Ta'awun, takaful. Ya, berusaha saling tolong-menolong, saling membantu. Yaitu saling berbagi dan peduli. Ya. Kepedulian itu apa intinya? Yaitu ketika kita punya kesadaran dan sikap untuk memberikan perhatian dan kemudian bertindak secara proaktif. Nggak usah pakai diminta, nggak usah pakai disuruh, ya nggak usah diingetin, kita langsung ya kita gimana nih kabarnya ya. Biasanya kalau sudah mulai hujan gede tuh ya kita akan nanya tuh gimana kabarnya teman-teman nih di perumahan nih. Begitulah bentuk perhatian. Ada perhatian sesuai dengan makna dari kata-kata ukhuwah pada dasarnya adalah bentuk perhatian. Ya. Kemudian kepedulian juga berarti ketika kita memiliki keberpihakan untuk terlibat ya dalam persoalan, dalam masalah, dalam musibah, dalam kondisi yang terjadi. Jadi nggak cuek, nggak egois, nggak individualisme gitu. Ya, ketika ada masalah di RT misalnya, ada got mampet, ya ikut terlibat. Punya pedulian, nggak cuek. Meskipun mungkin sepahit-pahitnya memang pas lagi berhalangan, oke, bentuk kepedulian apa? Kirimkan makanan, minuman buat kerja bakti. Itu adalah bentuk kepedulian. Ya. Dan karenanya orang-orang yang peduli karena berangkat dari semangat itu, dia selalu terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berarti dalam rangka memberikan manfaat, memberikan perubahan, memberikan inspirasi, kebaikan kepada lingkungan, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang enggak sesuai ya dengan nilai dan prinsip kehidupan, ada yang mau jadi masalah, ya dia akan tergerak untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Ada yang misalnya tadi ya seperti lingkungan yang sedang bermasalah, ya dia kerja bakti, dia bantu terlibat, tergerak. Ya, ada kondisi sekarang nih kita mengalami dampak pandemi diantaranya adalah apa? Yaitu anak-anak belajar secara daring sehingga salah satu efek negatifnya adalah mereka jadi sering banyak megang gadget, megang handphone. Akhirnya keasikan menikmati gadget ya dengan tontonannya daripada tuntunan. Ya lebih menyukai tontonan daripada tuntunan sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya terkena dampak-dampak negatif, ada pornografi, game. Nah, bagaimana kita sesama muslim peduli? Nah, inilah sarananya. Masjid itu menjadi pilar peradaban yang bisa menjadi cahaya, menerangi, memberikan inspirasi. Bikin program-program kajian, ya, kegiatan-kegiatan inspirasi untuk anak-anak remaja kita juga. Bukan cuma buat kita orang tua nih, ya. Kegiatan misalnya dampak negatif gadget, ya, apa bahaya ya secara psikis, secara biologis gadget terhadap kita. Kita buat seperti itu. Nah, itu kita kalau menyelenggarakan itu, ukhuwah kita di Masjid At-Taqwa ini betul-betul diterapkan dengan baik, kepedulian. Ya. Baik, berbagi. Apa berbagi itu? Berbagi sama. Ya, secara substansi dengan kepedulian adalah tindakan nyata, perwujudan dari kepedulian yang tadi sudah kita miliki, yang sudah kita jaga. Dengan cara apa? Mengorbankan, rela mengorbankan apa yang kita miliki, sebagian dari apa yang kita miliki saat ini, berbagi makanan, ya, berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi waktu, demi kepentingan apa? Demi kepentingan orang lain yang memang kita sudah rasakan kondisinya. Ini
mohon izin ilustrasi video yang menarik ini ya. Ini kita ambil dari Sirah. Bagaimana kepedulian dan semangat berbagi ini ditunjukkan oleh manusia-manusia terbaik sejarah Islam. جفت الأرض والسماء لم تبق في الأرض خضرة ولم تبق في السماء قطرة والجوع يفتك بلا رحمة وليس ثمة أمل إلا في القافلة القادمة من الشام. أبشروا أيها الناس، بشراكم، لقد وصلت قافلة عثمان بن عفان من الشام. الخوف وصلت من الشام. الخوف قال عثمان. Videonya nggak muncul nih. Muncul nih. Oh, maaf. Muncul. Suaranya Sudah, tapi muncul ya? Sudah video dan juga. suara sudah, Pak. Silakan, Pak. Sudah, Pak. Lanjut. Bagus, Pak Ustadz, bagus. Oh, yang nggak muncul. ألف بعير وصلت من الشام، 1000 بعير تحمل السمن والدقيق والبلح. وصلت قافلة عثمان. هل سمعت 100 تجار المدينة؟ إذا يجب أن نوحد أسعارنا ونتقدم إلى عثمان بن عفان لنشتري قافلته ونوزعها فيما بيننا. فهل توافقون؟ إذا سنذهب إليه وسأقوم أنا بشراء القافلة منه باسمكم جميعا. لقد فوضني مولاي عثمان في عقد الصفقة معكم، وإني أريد أن أعرف الربح الذي ستدفعونه لمولاي في حمولة القافلة. سندفع له الدرهم درهمين. لقد جاء من دفع لمولاي عثمان أكثر من ذلك. إذا ندفع الدرهم 3. لا، هناك من دفع أكثر. فليكن الدرهم 4. لا لا، لقد جاء من دفع لمولاي عثمان أكثر. فليكن الدرهم ب5. إننا لا نستطيع أن ندفع أكثر من ذلك. ولكن غيركم يستطيع. لقد جاء من دفع لمولاي عثمان الدرهم ب10. فهل تزيدون؟ أيها الفتى، نحن ما عهدنا في عثمان كذبا. فمن هذا الذي دفع له الدرهم ب10؟ وكل تجار المدينة قد اجتمعوا وأوكلوا إلينا مهمة الشراء. قل لنا، من هو الذي دفع لعثمان بالدرهم 10؟ الله. الله؟ يقول لكم مولاي عثمان إن الله قد جعل الحسنة ب10 أمثالها، واليوم هو يوم الحسنة لا يوم التجارة. إن مولاي لا يتاجر في قوت الناس وهم يعانون من هذه المجاعة، ولذلك فهو يقدم حمولة 1000 بعير للناس بلا ثمن، فالثمن عند الله. يقدم حمولة 1000 بعير للناس بلا مقابل؟ أي رجل هو عثمان؟ أيها الناس، يقول لكم مولاي عثمان إنه باعكم ما تحمله هذه القافلة من غير ثمن، فتقدموا وخذوا ما تحتاجون إليه. Ya baik, ini bukan sekedar cerita dongeng, tapi memang kisah nyata. Bagaimana Islam itu sejak awal-awal sudah membuktikan nilai keislaman secara nyata. Ya,
salah satu yang paling awal-awal ditunjukkan adalah semangat kepedulian dan semangat berbagi. Ya, mukmin sejati memang harus mempunyai semangat ya dan tradisi kebiasaan untuk peduli dan berbagi. Kenapa? Nah, ini kita lihat alasannya untuk lebih semangat ini dalam rangka mempraktikkan ukhuwah. Yaitu pertama, karena berbagi dan peduli itu ya tak berta'awun, ya menolong orang lain, membantu orang lain. Itu adalah perintah Allah dan ajaran Islam yang utama. Kita lihat ya tadi ayat Surah Al-Maidah ayat 2. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian ya kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ya. Ini perintah memang dan tidak bisa kita sepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau ada orang yang malas berbuat baik luar biasa, meruginya habis-habisan. Nah, di sisi yang lain Allah juga ternyata mengajarkan kita melalui nilai-nilai keimanan itu dilihat dari nilai-nilai fitrah. Berbagi adalah fitrah. Dan berbicara soal fitrah, maka kita berbicara tentang ya sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ya, aku tiupkan ruhku. Jadi nilai-nilai ilahiyah itu ada dalam diri kita. Fitrah kita adalah fitrah berbagi. Padahal apa? Kita tahu nama-nama Allah adalah nama yang penuh dengan berbagi dan peduli. Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Wahhab, Al-Mannan, dan ya Zal-Juddi. Ini nama-nama yang menggambarkan. Jadi karena kita adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, di mana Allah Maha Rahman, Maha Karim, Maha Wahhab, Mannan, Juddi, Zal-Juddi, maka kita pun harus memunculkan fitrah itu. Artinya dasarnya manusia itu bukan pelit. Jadi kalau ada yang bilang dasar manusia emang dasar pelit, enggak. Aslinya justru kita sebenarnya ada berbagi dan peduli. Ya. Kita melaksanakan fitrah kita dan itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Nah, ini kalau kita ngejelasin penjelasan para ulama, makna-makna dari sifat-sifat Allah, ya satu persatu panjang sekali ya. Kita nggak usah ulas secara gamblang, ya. Tapi poin intinya adalah sifat-sifat nama-nama ini menggambarkan kita adalah seperti yang dijelaskan dalam sifat dan nama-nama ini. Allah Maha Pemurah, Allah selalu memberi, tidak pernah tanpa diminta pun selalu memberi, punya kebaikan dan seterusnya dan seterusnya. Dalam banyak ayat Quran dan dalam hadis dijelaskan sifat-sifat dan nama-nama Allah itu dalam praktek nyata. Ya. Nah, kemudian kita juga lihat nama-nama ini ya ditorehkan dalam Al-Qur'an, ya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an sifat-sifat ini yang ini memang diturunkan menjadi wahyu untuk kita untuk apa? Untuk kita amalkan dalil-dalilnya. Ya. Nah, nama-nama Allah ini juga akhirnya bukan cuma diajarkan untuk jadi bacaan tapi diserap disibgoh namanya kalau dalam bahasa Al-Qur'an disibgoh, betul-betul diwarnai ke dalam diri kita melalui salat, doa, baca Quran. Setiap salat kita selalu baca Ar-Rahmanir Rahim, zikir-zikir yang kita baca menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya untuk menyuburkan fitrah kita untuk senantiasa berbagi karena aslinya kita adalah makhluk yang mudah untuk berbagi, mudah saling tolong menolong. Jadi itu alasan yang kedua. Ya, kenapa? Kita harus berbagi. Yang ketiga, berbagi dan peduli itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang membuat kita akan menjadi mulia. Ya, waktunya nggak cukup, video ini saya tidak tampilkan ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kemuliaan kita terletak pada semangat berbagi kita, ya. Dan sebaliknya kekikiran itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada kehinaan, ya, kepada sesuatu yang rendah. Nauzubillah min zalik. Kita menyangka dengan kita menahan harta kita, dengan kita punya harta yang banyak, yang mewah, ya, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi hati kita pasti gelisah, galau dan gelisah, resah dan gelisah. Kenapa? Karena memang fitrahnya kita harusnya berbagi. Keluarin harta itu, bukan ditumpuk, bukan disimpan. Ya, keluarin, berbagi. Ada sesuatu yang rutin kita keluarkan. Ya. Dan kalau kita, naudzubillah, tidak mengikuti tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan perhatian kepada apa yang dihadapi oleh kaum muslimin, maka berarti kita menjadi orang-orang yang menghinakan diri kita sendiri, dan kita tidak menjadi seorang muslim. Rasulullah nggak mau ngakuin kita sebagai seorang muslim kalau kita nggak punya kepedulian kepada sesama muslim. Kan kalau Rasulullah nggak ngakuin kita sebagai muslim, gimana kita mau dapat syafaat kan gitu, ya. Nah, orang-orang yang beriman adalah
banyak sekali disebutkan dalam hadis, punya sifat-sifat, punya karakter yang pemurah, ya. Nggak boleh menzolimi, dia nggak pelit, dia selalu peduli dan berbagi kepada sesamanya. Baik, Bapak dan Ibu yang muliakan, ya, saya lihat juga videonya biar cepat. Yang berikutnya adalah berbagi dan peduli itu menguntungkan. Ya. Berbagi dan peduli itu menguntungkan. Tadi yang ketiga, keempat ya. Oh, nah, berbagi dan peduli itu yang keempat adalah indah. Ada rasa indah yang kita akan rasakan dengan kita banyak berbagi dan peduli. Keindahannya karena apa? Karena kita mampu membuktikan kepada Allah kita adalah hamba yang bersyukur. Jadi ketika kita membantu orang lain itu kita bukan sedang membahagiakan dia, bukan sedang mengindahkan hari dia, tapi kita sedang mengindahkan, membahagiakan diri kita sendiri. Ketika kita sedang menolong orang lain, kita bukan sedang menolong orang itu, tapi menolong diri kita untuk menjadi lebih bahagia, menjadi lebih indah hidup kita. Ya. Nah, yang kelima, berbagi dan peduli itu menguntungkan. Pastinya dong, Allah sudah jamin di dalam Al-Quran. Bagaimana semangat kita untuk berbagi itu akan mendatangkan banyak keuntungan, banyak sekali manfaat. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya. Artinya kita harus sadar semua kemudahan hidup yang kita rasakan dalam urusan pekerjaan kah, dalam urusan mendidik anak, keluarga, rumah tangga, bahkan yang paling utama dalam urusan agama, kita dimudahkan untuk bisa khusyuk, dimudahkan untuk bisa membaca Quran, beribadah. Itu adalah pertolongan Allah. Kenapa? Karena kita selalu peduli sama yang lain. Nih, dengan kita bikin acara pengajian kayak gini, kita peduli sama kondisi ruhaniah mereka yang sekarang tergerus, yang mungkin rindu terhadap pesan-pesan agama. Kita akan dimudahkan oleh Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita hukumnya sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ada timbal balik, ya, ada semacam hukum kausalitas. Kalau kita meringankan urusan saudara-saudara kita di dunia, Allah akan ringankan urusan kita di dunia dan di akhirat. Allah akan lepaskan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Ya, ini contoh ya konkret kreativitas memudahkan urusan orang lain. Ya, seorang pemuda kreatif, ya, calon dokter waktu itu, dia masih seorang calon dokter, masih koas, dia buat ya program sosial peduli sama orang yang sakit. Orang sakit aja udah menderita, ditambah lagi nggak punya duit kan, double. Dia punya empati yang tinggi, dia wujudkan keimanannya. Ya, mereka kasihan banget ya. Akhirnya apa? Dia buat solusi bagaimana bisa menjadi solusi dari semua sisi. Akhirnya apa? Orang dibangun budaya untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Yang mana barang-barang bekas itu dipakai untuk apa? Untuk bisa berobat. Jadi bayarnya itu pakai sampah. Coba berobat bayarnya nggak pakai uang, pakai sampah. Akhirnya dia bisa memberikan solusi buat lingkungan kan, dengan sampah tidak tidak sia-sia, banyak yang bisa di-recycle. Akhirnya apa? Ternyata dia nggak nyangka program ini ternyata menjadi viral, dan kemudian dia mendapatkan pertolongan Allah, kemudahan, keberkahan rezekinya. Dia mendapatkan penghargaan yang langka yang tidak diberikan kepada sembarang orang di dunia ini. Dari Pangeran Charles ini ya, dari kerajaan Inggris. Ya, mendapatkan penghargaan, dan dia pun mendapatkan beasiswa S2, S3 sampai ratusan juta. Ya, inilah ya tokoh kita ya, dan luar biasa keberkahannya sampai sekarang terus memancar. Dia sekarang akan bahkan mencoba menebarkan kemaslahatannya, kepeduliannya kepada sesama ya, untuk menggerakkan kaum muda ya, untuk menggerakkan kaum muda Islam melalui salah satu organisasi. Dia mengembangkan program-program untuk bisa membangun semangat kemajuan. Nah, Bapak dan Ibu muliakan, apa keuntungannya sih? Banyak keuntungannya. Sedekah kita, kepedulian kita, semangat berbagi kita, ya, harta kita, tenaga kita, waktu kita akan membuat Allah meredam murkanya kepada kita. Mungkin kita juga banyak dosa, makanya sedekah itu adalah penghapus dosa, peredam api neraka. Ya, yang kedua, menghapuskan kesalahan dan memadamkan percikan apinya, sama dengan yang tadi. Ya. Hadisnya jelas, menjaga pelakunya terhindar dari api neraka juga sama. Ya. Fattaqun nar walau bisyikit tamro. Bayangkan, bersedekah dengan separuh dari buah kurma udah bekas saja ya. Makanya saya sedikit ini juga info ya Pak Bambang Eko dan Bapak-bapak sekalian, saya menyelenggarakan di yayasan yang kami kelola di Cagar Foundation itu mengelola donasi barang. Jadi sedekah dengan barang bekas. Itu luar biasa. Sekarang di era pandemi kayak gini ternyata itu menjadi solusi. Betapa banyak orang-orang yang membutuhkan barang. Dia nggak punya uang cukup, sehingga apa? Mereka beli barang bekas. Dan uang yang kita kumpulkan itu digunakan untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk anak-anak yatim dan duafa di yayasan kami. Ya, di donasi barang kita menyelenggarakan kegiatan itu. Sampai kayak begitu, barang bekas aja bisa nyelamatin kita dari api neraka. Kemudian yang keempat, berada dalam naungan
ya sedekahnya nanti di hari akhirat, ya. Kemudian sedekah bisa mengandung penawar untuk berbagai penyakit jasmani, ya. Kata ulama, ya. Ya, sembuhkanlah penyakit kalian, berobatlah kalian dengan sedekah, ya. Ya. Baik, yang keenam adalah sedekah untuk mengandung mengundang penawar bagi penyakit hati, bukan hanya penyakit jasmani tapi juga penyakit batin, galau, gelisah, dengki, iri, dengan sedekah bisa disembuhkan. Kemudian menolak berbagai macam musibah. Jadi musibah itu tidak akan pernah mendahului sedekah. Jadi kalau kita sedekahnya sering, musibah akan ada di belakang terus, insya Allah. Kalaupun musibah tetap menimpa kita, boleh jadi itu introspeksi, ada dosa-dosa kita yang belum kita taubati, ada sedekah kita yang kurang, ya. Dan ini banyak sekali pesan-pesan, ya, nasihat dari ulama sekalipun yang menunjukkan betapa sedekah itu luar biasa kedahsyatannya dan keajaibannya, ya. The miracle of giving. Kemudian yang keenam, berbagi dan peduli itu nikmat, bukan hanya menguntungkan tapi juga nikmat, indah, membahagiakan. Dan yang terakhir, dijamin dapat ampunan Allah dan masuk surga. Inilah keuntungan-keuntungan dari kita menerapkan ukhuwah. Bapak dan Ibu sekalian muliakan, mudah-mudahan ini bisa menambah spirit kita. Salah satunya adalah spirit untuk bisa merealisasikan ukhuwah di masjid yang kita cintai ini. Baik berupa menyelenggarakan program-program keagamaan, dakwah, ya, spirit untuk menebarkan inspirasi, syiar Islam, maupun program-program sosial, dakwah dan sosial. Jadikanlah masjid ini sebagai sentral untuk bisa menebarkan kemaslahatan. Bukan cuma buat sesama muslim akhirnya, buat rahmatan dan alamin, buat warga sekitar yang memang mereka kekurangan, yang mereka punya masalah. Bagus juga nanti kalau seandainya masjid, saya belum tahu ya apakah sekarang sudah terlaksana atau belum, bisa punya perahu karet sendiri, ya, bisa punya program-program untuk bisa mengantisipasi musibah banjir dan seterusnya. Demikian Pak Bambang Eko, mohon maaf kalau agak kelewatan sedikit ya, karena tadi kita juga mulainya sudah agak telat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, para takun namtarin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Deka atas ujangannya pada pagi hari ini dengan cukup gamblang dan panjang lebar ya mengenai ukhuwah. Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita bersama untuk menambah rasa ukhuwah di tengah-tengah jamaah dan lingkungan masjid kita. Amin. Baik, mungkin akan kita buka sesi kedua ya, tanya jawab yang kita kurang lebih 15 menit. Mudah-mudahan bisa ini menjadi penambah wawasan kita. Mungkin 2 pertanyaan dulu. Saya dulu deh nanya. Bagi yang mau bertanya silakan. Saya dulu deh. Silakan. Waduh, luar biasa Pak Muli, semangat banget ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Wah, ini kajiannya menarik sekali. Kita kayak habis kehausan beberapa minggu, tahu-tahu dapat air gitu. Seger banget gitu ya. Bisa. Dan benar-benar ini luar biasa sih, menginspirasi dan membuat kita tergugah. Nah, pertanyaan saya Ustadz berhubungan dengan ukhuwah ini. Apa hukumnya kalau kita memutus tali silaturahim? Satu. Ya. Yang kedua, gimana kalau memutus silaturahimnya itu di medsos? Nah, saya punya teman tiba-tiba dia mutus hubungan dengan menyetop pertemanan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa loh tiba-tiba kok dia memutus hubungan aja. Kita juga bingung. Ini di real case ya. Terus yang ketiga, gimana kalau hukumnya memutus silaturahim itu dengan non-muslim? Ini 3 jadi 1 pertanyaan. Monggo silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum silaturahim itu, memutus silaturahim itu betul-betul hukum yang berat. Ya. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'du ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengecam pelaku-pelaku memutus silaturahim. Ya. Saya bacakan ayatnya nih ya. Jadi Allah menegaskan bahwa silaturahim itu adalah merupakan prinsip dari keimanan yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa disepelekan. Nih ya. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab itu adalah julukan buat orang-orang beriman. Apa ciri-cirinya? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ya, ciri-cirinya orang beriman itu adalah wajib untuk menyambung silaturahim. Ya. Qata'ur rahim
memutus silaturahim itu adalah sebuah pelanggaran keimanan yang sangat besar. Dosa besar orang-orang yang melanggar hubungan silaturahim. Tentu saja di sini kita harus melihat secara keilmuannya bahwa konteks silaturahim ini aslinya adalah hubungan dengan keluarga dekat. Ya, hubungan dengan keluarga dekat, family. Ya, baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan, itu dasarnya. Ya, beda pemahaman kita kan silaturahim itu luas dengan semua manusia. Ya, kalau dengan sesama manusia tadi itu konsep ukhuwah tadi, konsep ukhuwah, walaupun memang ada hubungannya. Nah, jadi dosa besar kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa orang-orang yang memutuskan silaturahim itu maka sama saja memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi hukumannya hukuman yang sangat berat. Kedudukannya adalah kedudukan dosa besar. Nah, kedua, kalau dihubungkan dengan medsos, ya. Kalau kita lihat fenomena sekarang, orang gampang memblokir seseorang di status. Ya. Hanya gara-gara baper gitu ya, akhirnya diblokir. Bahkan, naudzubillah, mohon maaf nih Pak, ini kisah nyata. Saya sering beberapa kali lah diminta untuk membantu menangani masalah-masalah keluarga dan rumah tangga, sampai ya seorang ibu memblokir anaknya, seorang anak memblokir ibunya, seorang suami memblokir istrinya, istri memblokir suaminya. Luar biasa. Ya. Betapa mengerikannya kalau sampai itu terjadi. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di medsos itu akhirnya memang menjadi pemicu. Makanya kita bilang tadi kan di awal sekali ya, Pak Mukhlis ya. Kenapa kita perlu suburkan ukhuwah ini? Karena kita sedang berada di akhir zaman di mana orang itu menjadikan dirinya, kehidupan nyatanya itu seolah-olah di medsos. Seolah-olah adalah di dunia maya itu. Dan itu yang akan menggerus semua nilai-nilai keimanan. Hati-hatilah. Ya. Jadi hukumannya sangat besar, makanya kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang bisa menggerus keimanan kita itu dengan cara diantaranya adalah berusaha untuk menjaga silaturahim, menyuburkan ukhuwah di antara sesama kita. Gitu ya, Pak. Yang ketiga tadi apa satu lagi, Pak Mukhlis? Memutus dengan yang non-muslim. Oh, dengan yang muslim. Baik. Dengan yang non-muslim, ya. Baik. Dengan non-muslim, kalau kita kembali kepada prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa kita Islam, kaum muslimin ada untuk menjadi rahmat buat mereka. Prinsip dasarnya adalah kita juga berdosa ketika memusuhi mereka kalau mereka tidak memerangi kita. Hukumnya dalam Al-Quran, kita tidak boleh melakukan keburukan kepada orang yang non-muslim kalau dia tidak menzalimi kita. Ya. Kecuali beda babnya. Babnya nanti bab jihad, bab qital. Kalau mereka memerangi kita, menzalimi kita, mengambil hak kita, yang melakukan kerusakan di muka bumi, membunuh orang, kita wajib memerangi. Itu babnya bab saling menolong justru. Unsur akhoka zoliman au mazluman. Tapi kalau mereka tidak berbuat keburukan kepada kita, tidak menzalimi kita, maka kita wajib berhubungan baik dengan mereka. Nah, dengan kita memutus hubungan dengan mereka tanpa alasan yang jelas, ya, cuma gara-gara baper, cuma gara-gara masalah bisnis, muamalah, ekonomi, terus kita putuskan, itu kan berarti kita memutus ladang pahala kita. Kenapa? Karena mereka kan aslinya adalah ladang dakwah kita untuk kita dakwakan. Dakwah dengan apa? Dengan keteladanan kita. Ya. Mereka harus betul-betul melihat kita sebagai seorang muslim yang mengamalkan Islam dengan baik. Oh, ternyata orang Islam itu begitu ya. Ramah, sopan, mudah memaafkan, sering membantu, semangat berbagi. Nah, sehingga kalau kita ngambek, kita putusin, wah udah, blokir. Ya, nggak lagi mau berhubung, nggak negor. Berarti kan mereka melihat kita sebagai seorang muslim. Dan itu akan mempengaruhi cara pandang mereka, ya, citra Islam dalam pandangan mereka kan akan dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap diri kita sebagai seorang muslim. Maka hukumnya pun berdosa, ya. Artinya apa? Berdosa dari sisi mereka adalah ladang dakwah kita yang harus kita tunjukkan keteladanan kita, yang harus kita jadikan ladang untuk dia mendapatkan hidayah, ya. Demikian Pak Mukhlis ya, mudah-mudahan bisa tidak puas sehingga semangat untuk mencari dan menggali ilmu yang lebih dalam lagi. Sangat puas, alhamdulillah. Kalau tidak puas nanti saya japri aja. Tapi sangat puas, terima kasih alhamdulillah. Siap. Jadi sebenarnya kita ini adalah representasi dari Islam, benar ya Ustaz? Yes. Ya? Betul. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Mukhlis. Ya. Waalaikumsalam. Balik ke Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Waktunya tinggal 5 menit ya, Pak. Mau ada yang bertanya lagi? Satu orang lagi mungkin? Ini ada dari Pak Rahmat, Pak Bambang. Enggak, Pak Rahmat. Ada di chat itu, silakan dibacain mungkin. Ya, baik.
Terima kasih banyak. Saya langsung jawab ya, mohon izin. Dari Pak Rahmat, terima kasih banyak pertanyaannya, cerdas sekali. Ya, tentang rahasia, Kak. Ini penting ya. Rahasia kenapa para sahabat Nabi itu bisa melakukan iftar yang luar biasa. Ya. Rahasianya seperti yang saya bilang di awal adalah iman, keimanan, keyakinan. Iman itu kan artinya yakin dan percaya ya terhadap apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah dan apapun yang didatangkan oleh Allah, yaitu apa? Berupa tuntunan bimbingan. Jadi orang-orang yang menerapkan itsar ya para sahabat itu mereka memandang meyakini bahwa perbuatannya untuk mendahulukan orang lain, seteguk air yang tidak jadi dia minum demi diberikan kepada saudaranya yang boleh jadi dia lebih haus. Dia berempati. Saya ini haus, tapi ketika saya mendengar orang lain itu begitu haus, saya bisa rasakan sakitnya rasa haus. Gitu ya. Kemudian oke, aku korbankan rasa hausku ini demi menghilangkan haus atau dahaga temanku itu. Aku berharap akan mendapatkan minuman surga. Itu kan iman kan? Cuma iman yang bisa membuat kita tuh melakukan itu. Ya. Ini level tertinggi kan? Iftar ini kan level ukhuwah yang tertinggi. Ya, betul kan? Kalau level ukhuwah yang dasar, yang standar ketika kita tahun ya, mereka kita kasih beras, tapi kan kita masih punya beras, kita nggak kekurangan, kita masih berkecukupan. Ya, itu masih dan itu ukhuwah juga bagus juga. Cuma keimanan kita yang paling tinggi adalah ketika kita berusaha mendahulukan saudara kita sampai ke tingkat yang lebih jauh. Misalnya gini nih, Bapak sekalian, hari ini kita menghadapi kondisi di mana dunia Islam masih dalam kondisi dizolimi oleh musuh-musuh Islam, misalnya di Palestina, di Suriah. Ya, kalau sekarang sudah bulan Maret ya sudah berkurang. Kemarin itu ya di bulan Januari, Desember Januari ketika terjadi musim dingin itu luar biasa. Di Suriah itu daerah-daerah subtropis itu mereka kedinginan. Kita bisa nggak ngerasain ya, merasakan rasa dingin yang menusuk tulang-tulang mereka itu, rasa laparnya mereka, nggak ada obat-obatan. Ya. Nah, kalau kita betul-betul mengaku seorang mukmin, sempurnanya keimanan kita adalah kalau kita ikut empati sama mereka. Ini mungkin nasihat buat saya dan buat kita semua. Kalau belum pernah sama sekali berbagi buat dunia Islam, itu berarti ukhuwah kita juga belum sempurna. Kita di sini enak, nyaman. Nah, negara subur, kita muda, kita masih punya pekerjaan, masih punya bisnis. Hati-hati, ada hak mereka di dalam diri kita. Ini contoh ya, contoh nyata bagaimana kita menerapkan itsar. Ya. Artinya untuk yang level dasar aja kalau kita belum bisa sempurnakan ukhuwah, apalagi level yang tertinggi. Kita lebih mendahulukan saudara kita. Ya, jadi rahasianya adalah keimanan yang kokoh, keyakinan bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih abadi, lebih nikmat, lebih lezat. Ya, Allah akan mencatat semua kebaikan-kebaikan kita dengan mendahulukan saudara kita. Ya, demikian Pak Ahmad. Ya, terima kasih Ustaz atas taujinya yang sangat padat, walaupun mungkin waktunya yang kurang mengizinkan ya, karena udah jam 7, udah kita juga start awalnya mundur. Jadi sekali lagi terima kasih atas tauji yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan tauji ini adalah menjadi masukan buat kita semua untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga kita menjadi muslim yang benar-benar muslim sejati. Tingkatan besar yang tertinggi, harapannya seperti itu. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan ini menjadi awal buat kita semua untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sekali Ustaz atas waktunya dan Bapak semuanya. Mohon maaf seandainya mungkin banyak kekurangan dalam acara perdana kita pada hari ini. Kami sebagai pengurus mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Bambang, sebelum ditutup nih kita foto dulu kayaknya ya. Ini kan sejarah nih soalnya. Ya, Ustaz. Boleh. Iya nih, ayo munculin videonya Bapak-bapak. Wah, dengan senyum. Tambahkan videonya. Wajahnya tambahkan Bisma. Senyumnya. Ya, wajahnya masih sebagian masih. Iya, karena ada dua. Pak Sugianto, Pak Suwarto. Ada 2 halaman nih, berarti 2 kali. Iya, 2 kali. Iya. Ini yang lain, Pak Nesmi Abbas, Pak Setiono. Monggo, silakan. Karena ini kan perdana kan? Perdana sejarah. Nanti kita buat flyer berikutnya, jadi orang jadi oh iya semangat ya, ngikutin kajian tuh penuh gairah gitu. Betul Ustaz. Masih diingatkan. Senyum semuringah ya. Menginspirasi yang lain juga.
Betul. Bisa Kita menginspirasi foto. nanti kalau kita bikin flyernya pakai foto ini. Niatnya Baik. begitu ya, harus ikhlas ya. Kita foto ya, senyum ya. Berikan semua. senyum terbaik. Karena senyum itu adalah sedekah ya. Iya. Saya akan hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Sekali lagi. Lihat ke kamera semua ya, jangan lihat ke layar laptop atau ke layar yang lihat ke kameranya. Lihat ke kamera. Diulang, Pak. Oke, kita ulangi sebentar. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke. Ada 2 nih ya? Ada 2. Satu lagi, silakan. Ya, satu lagi ya, sebentar ya. Oke. Baik, iya 1, 2, 3. Oke. Satu lagi biar ini biar clear. Ya, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua DKM dan pengurus atas kepercayaannya. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi dalam silaturahim dan majelis ilmu kita yang berikutnya. Dan kita juga berharap bisa ketemu secara offline nanti suatu saat ya. Kalaupun belum diizinkan bertemu dalam forum yang indah seperti majelis ilmu kita hari ini, mudah-mudahan Allah langsung mempertemukan kita di surga nanti. Amin. Saya mohon pamit, langsung ada acara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak-bapak jangan lupa Google Form-nya diisi ya Pak. Nah, itu ada bisa isi komen di situ ya. Sudah linknya sudah ada di dalam grup. Tolong diisi Google Form-nya untuk komen dan evaluasi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah lancar sekali. Semoga ini bukan sekali ini aja dan kita bisa rutin. Terus ya. Amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang. Pak Muklis, sorry. Fotonya di-share di chat dong. Iya, nanti saya share Pak. Luar biasa Pak Muklis, Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak. Baik, terima kasih semua. Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pasti ada sensasi.